Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah akhwati fillah, jamaah muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang kita harapkan penuh akan keberkahannya. Salawat dan salam kita haturkan, kita ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih. Ikhwan wa akhwat fillah, insyaallah pada malam hari ini kita lanjut kepada tafsir surah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Tafsir surah Al-Fatihah di ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita bagi dua. Nama intinya nanti Allah dalam ayat ini berbincang dan mengajak untuk para hambanya untuk senantiasa memuja, memuji dan memuhasabah diri bahwa segala kebaikan, kenikmatan yang kita peroleh sampai detik ini itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan segala nikmat tersebut kelak akan menjadi pertanyaan pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan pertama yang akan Allah tanyakan nanti di yaumul hisab kepada seorang hamba adalah, bukankah telah aku berikan engkau kesehatan? Dan bukankah telah aku berikan engkau minuman yang sejuk? Ini pertanyaan yang pertama kali yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba. Kita mulai dari makna kalimat secara umum, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan makna alhamdulillah adalah asyukru lillahi khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunih. Makna alhamdulillah itu adalah syukur, segala bentuk syukur yang hanya diperuntukkan, dipersembahkan untuk Allah semata, bukan kepada apa yang disembah selainnya. Wa duna kulli ma dara'a min khalqih, bukan juga kepada semua apa yang diciptakannya. Jadi makna kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, hakikat syukur kita itu hanya kita sandarkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh hakikat syukur kita berikan kepada orang lain makhluknya, atau hakikat syukur kita berikan kepada hal yang kita sekutukan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun di Madinah waktu itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada hari hujan turun ini manusia terbagi dua. Ada yang syukur, ada yang kufur. Yang syukur mereka mengatakan ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Sedangkan yang kufur mereka mengatakan sudah aku duga akan hujan, karena hujan ini terjadi karena awan sudah gelap. Maksud perkataan Nabi ini,
Tidak juga menyampingkan tentang ilmu sains bahwa memang sebab terjadinya hujan itu ada karena munculnya gumpalan awan hitam. Melainkan di sini Nabi ingin menekankan jangan sampai hakikat syukur yang sebenarnya kita sandarkan kepada makhluk. Oleh karena itu para ulama aqidah tidak menyukai perkataan yang mengatakan kalau bukan karena laki aku pekerja keras, tentu sekarang aku tak bisa nak makan dan minum dan lain sebagainya. Dia sandarkan bahwa segala kebutuhan rumah tangga yang ia dapatkan itu karena suaminya yang banting tulang kerja keras di luar sana. Nah, kalau disandarkan seperti itu, hati-hati, bisa jadi ada anggapan hakikat syukur yang berpindah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, hakikat syukur itu tidak boleh berpindah hanya untuk Allah dan Allah saja. Lantas bagaimana dengan kita berterima kasih kepada orang lain? Ternyata ketika kita berterima kasih kepada makhluk, kepada manusia atas pertolongan dan bantuannya, itu sama saja juga kita berterima kasih kepada Allah. Karena kenapa? Hakikatnya tidak kita pindahkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Wala yuhitu bi'adadiha ghairu ahad. Tiada seorang pun yang dapat menghitung semua bilangan nikmat kecuali Allah saja yang tahu. Fi tashihil alati li ta'atih. Nikmat itu diantaranya adalah tersedianya semua sarana untuk melakukan ketaatan. Di sini Imam Ibnu Jarir menekankan bahwa prioritas Allah memberikan kita nikmat itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita langkah kaki yang kokoh dan kuat. Allah memberikan kita lisan yang fasih. Semua itu tidaklah digunakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga untuk para suami yang bekerja di luar rumah, niatkanlah sebelum pergi itu untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah. Baik itu menafkahi istri, orang tua ataupun anak dan keluarganya. Insya Allah itu pun juga di jalan Allah Ta'ala. Bukankah pernah kita bahas dulu hadis di mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bekerja keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dia di jalan Allah, fahuwa fi sabilillah. Wa man kana, kemudian siapapun yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menghidupi keluarga atau orang tuanya syaikhaini kabiraini yang telah usia lanjut, maka dia di jalan Allah. Dan barang siapa yang keluar rumah mencari nafkah agar menyelamatkan dirinya dari meminta-minta, dia juga di jalan Allah. Namun Nabi menambah lagi. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang keluar hanya untuk takatsur, hanya untuk menumpuk harta saja, dia di jalan syaitan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari nafkah hanya untuk berbangga-bangga, dia di jalan syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Sampai-sampai Al-Imam Abu Hazim yang perkataannya dinukil oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarh wa Ta'dilnya, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarrabu min Allah 'azza wa jalla fa hiya bariyah. Setiap nikmat yang kita punya tapi nikmat tersebut tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya kendaraan, kita punya kesehatan, makanan pokok kita alhamdulillah sehari itu minimal ada dagingnya. Kita punya sandal, kita punya pakaian yang indah. Kalau semua nikmat ini tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semua nikmat itu musibah. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama tasawuf itu juga terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, dunia itu terlaknat semuanya, kata Nabi SAW, kecuali mereka yang beribadah dan taat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan bagaimana segala nikmat yang kita miliki itu tidak terlaknat, bawalah nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semua media yang telah Allah berikan, semua sarana yang telah Allah persiapkan, gunakanlah hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjutkan.
wa ma'a ma nabbahahum alaihi wa da'ahum ilaihi. Allah mengingatkan dan menyeru mereka, yaitu manusia, agar semuanya itu, artinya nikmat yang telah Allah berikan, dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang abadi di dalam surga. Di dalam surga. Allahu Akbar. فَلِرَبِّنَا الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَوَّلَ وَآخِرًا. Masya Allah. Maka segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan kita, atas semua itu sejak permulaan hingga akhir. Allahu Akbar. Berapa umur kita sekarang, Pak? Berapa umur kita sekarang, Pak? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun terkadang kita sebagai seorang manusia lupa akan nikmat tersebut. Kita baru teringat nikmat tersebut dikala Allah cabut kenikmatan itu. Misalnya contoh, tak usah jauh-jauh, kasus saya sendirilah. Asik nak minum kopi sampai sebulan. Saking menikmati kopi, apalagi kopinya espresso, Allahu Akbar, itu betul-betul nikmat. Akhirnya kenapa? Hak tubuh saya tidak saya tunaikan. Seharusnya istirahat jam sekian, saya istirahatnya jam lewat. Kebiasaan terus-terus, akhirnya Allah cabut salah satu nikmat untuk menegur. Karena kenapa? Tubuh kita punya hak yang harus kita tunaikan juga. Baru kita sadar, ya Allah, betapa mewahnya nikmat sehat itu. Betapa nikmatnya nikmat sehat itu ketika kita sakit. Namun ketika Allah telah memberikan sehat tersebut, Allah telah angkat sakit tersebut, ada saja di antara hamba Allah yang lupa cara mensyukurinya. La haula wa la quwwata illa billah. Itu secara umum. Sebelum kita lanjut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha." Tidaklah sesekali Allah memberikan dia nikmat, lalu hamba itu minimal dia mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah berikan kepadanya, pahala itu afdol, lebih afdol daripada nikmat yang dia terima. Artinya adalah segala yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah, Allah berikan pahala yang besar, lebih banyak dibanding nikmat yang Allah berikan tadi. Hanya dengan sekedar minimal mengucapkan alhamdulillah. Dan kalimat tahmid ini terbagi 3. Dulu pernah kita bahas juga. Kalimat pertama adalah alhamdulillah, atau lebih lengkapnya alhamdulillah rabbil alamin, yang kita ucapkan untuk segala nikmat yang sifatnya kontinu. Ketika kita baru bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebagai bentuk atas pujian kepada Allah, Allah masih memberikan kita izin tinggal di atas buminya. Allah masih mengembalikan nafas kita. Ini untuk nikmat yang kontinu. Kalimat tahmid yang kedua, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalimat tahmid ini diucapkan untuk nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu, nikmat yang sangat istimewa, yang kita harapkan lekas Allah berikan, ternyata Allah berikan. Misalnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah diri hamba untuk memiliki rumah pribadi. Ternyata Allah kabulkan dalam waktu dekat. Maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau misalnya, ya Allah, berikanlah hamba anak yang saleh dan salihah, hafiz dan hafizah Quran. Ternyata Allah berikan, ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahu akbar. Baik, ini kalimat tahmid yang kedua. Kalimat tahmid yang ketiga adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kapan kita mengucapkan kalimat tahmid ini? Kalimat tahmid ini diucapkan ketika Allah menguji kita dengan musibah. Allah menguji kita dengan ujian yang berat, baik itu berupa sakit, kehilangan, dan lain sebagainya. Setelah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi
maka kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal sebagai bentuk ridha atas takdir yang telah Allah tetapkan. Sebagai bentuk ridha atas takdir yang telah Allah tetapkan. Bahkan kalimat ini lebih agung daripada kalimat yang penuh akan keluhan. La haula wala quwwata illa billah. Itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita sedikit membahas makna al-alamin. Ya, yaitu semesta alam. Apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan, alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluh, as-samawati wal ardh wa man fihinna wa ma bainahunna mimma na'lamu wa ma la na'lamu. Segala puji bagi Allah yang semua makhluk ini adalah miliknya, yaitu langit, bumi, dan di antara keduanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Jadi berbincang tentang alam semesta ini masih banyak misteri yang belum diungkapkan. Jangankan jauh-jauh sampai ke planet ini, planet itu, planet sono. Lautan saja dari 100% yang baru dieksplorasi oleh manusia, yang baru bisa dijamah oleh manusia hanya 5%. Dari 100% lautan yang telah Allah ciptakan. Ya, Allahu Akbar. Karena itu muncul sebuah kajian di zaman sekarang, apakah luar angkasa itu memang seluas itu? Apakah bumi itu memang bulat? Apakah memang kita mengelilingi matahari? Ataukah ataukah matahari yang mengelilingi kita? Allahu Akbar. Sebagian ada yang memang bersikeras karena yang termasuk akidah. Ya, termasuk akidah. Memang ada, Pak. Memang ada, Bu. Ya. Kalau kita ulik-ulik nih, bahkan ada kitab khususnya yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sabik. Saya lupa namanya. Tapi dulu pernah kita bahas dulu. Memang pernah jadi pembahasan di masa-masa kami kuliah dulu tentang masalah heliosentris dan geosentris. Kalau heliosentris, di mana pusat alam semesta itu adalah matahari, ya, bumi dan pengikutnya mengelilingi matahari. Sedangkan geosentris, di mana pusat alam semesta itu adalah bumi, matahari mengelilingi bumi. Wallahu a'lam. Perkara ini tak perlu diperdebatkan, betul. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke anak-anak muda sana, itu diperdebatkan. Itu diperdebatkan. Nah, jangan tanya saya meyakini yang mana. Nanti heboh di video ini. Allahu Akbar. Kalau saya meyakini sesuatu yang mungkin tuan-tuan berbeda dalam keyakinannya. Karena kenapa? Ayat-ayat Al-Quran tak pernah berbincang masalah planet lain. Yang ada ayat Al-Quran hanya berbincang tentang alam semesta dan bintang-bintang. Kebanyakan ayat Allah dalam Al-Quran hanya bintang langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi. Langit, bumi. Nggak ada di dalam Al-Quran Allah bincangkan bumi Mars, bumi Venus, bumi Pluto. Nggak ada. Tapi wallahu a'lam, kembali lagi ini tergantung prinsip kita masing-masing. Wallahu a'lam. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib termasuk juga ada sebagian ulama tafsir kontemporer zaman sekarang yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan ilmu sains. Ini saya lupa nama, Syekh Tantawi namanya, Syekh Tantawi seingatnya. Syekh Tantawi ini Tantawi Jauhari namanya. Ulama Mesir atau ulama di mana saya lupa. Yang jelas namanya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Dia menafsirkan Al-Quran dengan ilmu sains, semuanya dengan ilmu sains. Sampai-sampai beliau pernah menafsirkan tentang An-Najm, dan di situ beliau juga menafsirkan tentang kawakib, yaitu planet-planet, bintang-bintang. Lalu dia termasuk orang yang meyakini ada makhluk Allah di luar sana selain kita. Alien. Wallahu a'lam apakah ada atau tidak. Saking jauhnya dia menafsirkan sehingga mufti di tempat itu mewanti-wanti, siapa yang ingin mempelajari tafsir Jauhari, hati-hati pakai guru dulu, berdampingan dengan guru. Karena kenapa? Banyak ayat-ayat yang dicocok logikan dan dipaksa-paksa. Banyak ayat yang dicocok logikan dan dipaksa-paksa. Walaupun ada banyak ayat yang memang sesuai dengan ilmu sains di zaman sekarang. Allahu Akbar. Imam Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, nah ini kata beliau Bapak Ibu ya, bukan kata saya. Lillahi alfu alam. Allah telah menciptakan 1000 alam. Awak baru satu nih. Awak baru satu. Allah telah menciptakan 1000 alam. Situ mi'atin fil bahar. 600 berada di lautan.
wa arba'u mi'atin fil barri, sedangkan 400 berada di daratan. Berarti tergabung semuanya. 1000 alam, 600 berada di lautan, 400 berada di daratan. Ini menarik juga untuk dikaji ini. Allah Akbar. Mana tahu ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keinginan ekspedisi ke Kutub Selatan. Karena ada Kutub Selatan itu terkenal dengan tembok raksasanya yang jarang orang bisa lampaui. Ya, bisa lampaui. Orang yang pertama berhasil menyeberangi Kutub Selatan hanya soang sampai sekarang. Namanya Admiral Byrd. Itu di tahun 1945. Ya, dia menyeberang, akhirnya melewati Kutub Selatan itu, lalu dia bertemu di sebuah tempat yang dimana tempat itu penuh dengan kekayaan bumi, minyak, kemudian batu bara dan lain sebagainya, yang belum pernah dijamah oleh manusia. Akhirnya ketika penemuan oleh Admiral Byrd ini, pasca setelah itu barulah Amerika dan sekutunya mengirim pasukan ke Kutub Selatan. Ya, untung. Ada untung di situ. Ada minyak bumi, kenapa tidak? Allah Akbar. Makanya di Kutub Selatan itu militer pertama yang ada itu adalah militer orang Amerika. Allah Akbar. Dan kita tidak pernah diizinkan sampai sekarang. Kalau ingin melewati Kutub Selatan pasti tidak diizinkan dengan alasan ranah militer dan lain sebagainya. Masih ada rahasia yang belum diungkapkan. Bumi ini luas. Bumi ini sangat-sangat luas. Allah Akbar. Lautan saja banyak yang belum kita kenal. Bahkan sebagian ulama, saya pernah baca kitab tentang masalah ikan duyung. Nah, ini kan kata Imam Sa'id Musayyib, 600 alam di bawah lautan, 400 di daratan. Apakah ikan duyung itu memang ada? Ternyata dari kisah-kisah perjalanan, memang bukan ulama, tapi perjalanan para petualang, orang muslim, seperti misalnya contoh Ibnu Battuta. Ya, bukan Batistuta, Pak, ya. Apalagi Batuta, ya. Allahu Akbar. Hampir nak terbahas MU kalah, Pak. Wah, iya ini. Ya, Allahu Akbar. Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan dan dia catat semuanya, diminta tolong oleh muridnya untuk dicatat semua perjalanannya, sampai Ibnu Battuta itu sampai ke Sumatera, ke Sumatera. Nah, ini dia. Dan juga ada ulama-ulama lain seperti Al-Ibrisi yang dimana dia ini melakukan perjalanan laut lalu bertemu ikan duyung. Memang bentukannya setengah badan seperti manusia, bawahannya seperti ikan. Apakah boleh dimakan? Al-Idrisi bertanya kepada mufti di masanya, boleh dimakan. Ya, namanya segala yang di lautan boleh dimakan. Buaya dan Imam Syafi'i boleh dimakan, Pak. Ada yang pernah coba? Imam Syafi'i membolehkan buaya, boleh makan buaya, Pak. Imam Ahmad dan Imam Malik tidak membolehkan. Karena kenapa? Hidup di dua alam. Imam Syafi'i membolehkan, alasannya buaya termasuk hewan laut. Allahu Akbar. Kalau buaya darat haram, sepakat ulama. Itu sepakat ulama itu. Jadi beragam hal yang belum kita ketahui di dunia ini. Banyak hal yang belum kita ketahui di dunia ini. Karena itu tak heran ulama mengatakan demikian. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, berkata, Inna lillahi arba'ina alfa alamin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 40.000 alam. Seketek banyak, Masya Allah. Ad-dunya min syarqiha ila maghribiha alamun wahidu minha. Nah, ini lebih ngeri lagi pendapatnya. Allah telah menciptakan 40.000 alam, sedangkan dunia dari timur sampai barat itu baru satu alam. Nanti masih ada 39.999 alam yang tidak kita ketahui. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Sampai-sampai ada ulama Islam zaman sekarang, dia meyakini adanya dunia paralel, di mana ada Bapak, ya, tapi berbeda dunia. Apa istilahnya tuh? Apa? Universe. Ini gara-gara nonton Avenger nih. Sampai ada ustadz di Timur Tengah sana, di Mesir tepatnya, dia berani membuat buku berbahasa Arab, menafsirkan ayat, bahwa katanya ada multiverse, Pak. Jadi ada Bapak di dunia yang lain, dengan bentuk yang mungkin takdirnya berbeda. Wallahu a'lam. Itu udah terlalu jauh gitu. Itu udah terlalu jauh. Ya, tak usah kita jauh-jauh cari multiverse dan lain sebagainya.
Telusuri aja laut, itu belum selesai semuanya. Belum selesai semuanya. Allahu Akbar. Orang-orang yang di darat saja masih belum selesai juga. Banyak gunung-gunung yang belum ditaklukkan. Ada niat naik Everest, Pak. Ya. Apa hukum mendaki gunung? Sudah tahu gunung itu berbahaya, tapi tetap ingin ditaklukkan juga. Tiba-tiba mati. Matinya mati apa, Pak? Itu bunuh diri, Pak. Itu bunuh diri, betul. Ulama tidak menyarankan, kecuali kalau kita ingin hiking, ingin climbing, ingin naik gunung, cari gunung yang memang bisa dijamin bukan dijamin, ya tidak berbahaya. Ya, misalnya gunung apa? Lawang Sewu bukan gunung. Gunung apa istilahnya? Wallahu a'lam, yang mudah didaki. Ini enggak. Bawa diri ke Everest, bawa diri ke Ketu. Ketu itu gunung kedua tertinggi, Pak, tapi yang paling berbahaya nomor 1. Setelah itu baru Everest. Banyak yang mati di sana. Nah, belum bahas gunung ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Jadi alamin semesta alam itu sangat banyak. Sangat banyak. Sampai-sampai sebagian ulama tafsir juga menyebutkan dunia kita ini, Pak, di atasnya itu, ya, saya tengok di tafsir ya, ulama mengatakan dunia kita kalau sudah menembus sampai ke langit pertama, itu air isinya. Itu air isinya. Dan faktanya, saya bisa mengatakan fakta, tapi mungkin bagi tuan-tuan puan-puan bukan fakta. Ketika bintang kecil yang kelap-kelip di langit itu, dipakaikan teleskop yang mewah, pas dimajukan ke depan, itu memang seperti air. Seperti air. Allahu a'lam. Luar biasa ketika saya melihat hal demikian. Ya, walaupun mungkin sebagian orang belum percaya dan lain sebagainya, tapi kita cocokkan dengan tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Memang demikian. Di atas kita itu, Pak, air setelah langit tersebut. Jadi kalau kita penasaran, Pak, Bu, bagaimana langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tunggu ajal dulu. Tunggu ajal dulu. Ya, kalau ruhnya istiqomah, insya Allah Allah bawa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh barulah Allah katakan, hambaku ini adalah hamba yang soleh, yang berkata benar. Fa'afrishuhu minal jannah, ya, bentangkan tikar surga untuknya, balikkan lagi ke alam barzah. Nah, jadi akan dibawa jalan-jalan. Karena kajian kita kemarin tentang masalah kematian, prosedur sakaratul maut, sampai langit pertama, pintu langit pertama belum dibuka. Malaikat penjaga langit pertama akan bertanya, ini ruh siapa? Disebutlah nama bapak ibu, ini ruh Fulan bin Fulan. Waktu di dunia, amal solehnya disebutkan semua. Kemudian dia berbau wangi. Dibukakanlah pintu pertama, lanjut ke atas lagi. Allahu Akbar. Dan manusia di zaman kita, yang pernah ke langit sampai Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad SAW, bukan Mama Gupron. Katanya kan bolak-balik terus ke Sidratul Muntaha. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan tentang kewajiban bersyukur. Kewajiban bersyukur. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga senada dengan makna bahwa dalam surah Luqman ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman tentang rasa syukur ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maknanya adalah innama ya'udhu naf'u dzalika wa thawabuhu 'ala syakirin. Sesungguhnya pahala dari bersyukur itu kembali kepada yang mengucapkannya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, kita juga lah yang mendapatkan keuntungannya. Allah sebenarnya tidak butuh itu, tapi karena rahmat Allah sangat luas, ingin hambanya meraih pahala yang banyak, maka itu Allah perintahkan kita untuk bersyukur karena manfaatnya untuk kita sendiri juga. Apa buah manis dari rasa syukur ini? Yang pertama, syukur itu adalah sifat wajib orang beriman. Syukur itu sifat wajib bagi orang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair, setiap perkara yang dia lewati, aktivitas yang dia lewati itu baik semuanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, namun tidak akan terjadi kecuali mukmin yang sejati. Maksudnya gimana? Segala yang dia alami di dunia ini, kesehariannya, bulanannya, tahunannya, sampai umurnya sekarang, apapun yang terjadi kepadanya, dia senantiasa husnuzon kepada Allah bahwa semua ini baik.
Apapun masalah yang Allah ujikan kepadanya, dia yakin ada hal yang baik yang telah Allah siapkan untuknya. Karena itu Nabi mengatakan, ajib urusan seorang mukmin ini. Tidaklah yang bisa seperti itu kecuali mukmin sejati. Maka kata Nabi SAW selanjutnya, in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik juga untuk dirinya. Allahu Akbar. Jadi mukmin yang sejati itu semuanya dia pandang dengan pandangan hikmah. Semuanya dia lihat dengan penglihatan yang sangat menakjubkan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW juga mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih. Sungguh betul-betul beruntung orang yang diberi petunjuk Islam, diberi rezeki yang cukup pada hari itu, dan dia qanaah dengan rezeki tersebut, seolah-olah dunia sedang dia genggam semuanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Salah satu hal yang jarang terjadi kita syukuri sebenarnya adalah Allah masih izinkan kita di atas agama yang hak, yaitu agama Islam ini. Maka oleh karena itu berapa banyak di luar sana agama Islam ini tidak diberikan kepada yang lainnya, karena Islam ini hanya Allah yang menetapkannya. Allah lah yang memberi petunjuknya. Bayangkan betapa inginnya Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib, ingin betul pamannya masuk ke dalam Islam, tetapi Allah tidak menginginkannya. Mau bagaimana? Allah tidak memberikannya petunjuk kepada Abu Thalib. Pada akhirnya Abu Thalib wafat membawa agama jahiliyah. Bayangkan betapa inginnya Nabi Nuh alaihissalam, ingin anaknya mengikuti agama Islam, namun ternyata tidak, Allah berikan sehingga dia tenggelam dengan, walaupun dia berada di gunung yang tinggi. Dan lihat bagaimana Nabi Lut alaihissalam sudah briefing istrinya, sudah berkali-kali bilang ke istrinya, tolong jangan ngadap ke belakang ketika Allah ingin menghancurkan kaum Sodom. Itu syaratnya, datang dua malaikat ganteng, Mas. Datang dua malaikat ganteng ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Heboh kaumnya, ganteng tuh siapa tuh ya? Mangsa baru. Allahu Akbar. Istrinya pun, ternyata kenapa Allah menghukum istrinya? Alasan yang paling utamanya, istrinya inilah yang membeberkan, mengkhianati Nabi Lut alaihissalam. Ketika dua malaikat ini datang masuk ke rumah Nabi Lut, orang tidak tahu, tapi istrinya keluar lalu melaporkan semua hal ini kepada masyarakat Sodom waktu itu. Hebohlah jadinya. Ada orang ganteng masuk ke rumah Nabi Lut, dan penyakit mereka adalah homoseksual. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya malaikat ini berkata, wahai Nabi Lut, tinggalkan negeri ini dengan catatan bawa keluargamu, bawa orang-orang beriman. Ketika engkau tinggalkan, jangan palingkan wajahmu ke belakang. Ternyata yang memalingkan wajahnya cuma seorang, yaitu istri Nabi Lut alaihissalam. Allahu Akbar. Bayangkan betapa itu seorang nabi, seorang nabi berharap kepada Allah keluarganya diberi petunjuk semua, tetapi Allah tidak menginginkannya. Dan kita sekarang lahir dari Islam, dari Islam, sebuah nikmat yang sangat besar. Allahu Akbar. Jangan sampai orang yang mu'alaf lebih rajin pula dibanding kita yang mu'alaf dari lahir. Kita nggak pernah mu'alaf. Kita nggak pernah mu'alaf. Salah satunya itu Pak, dokter spesialis yang ada di RSUD. Bapak kenal dengan dokter Indra, saya sebut saja namanya, dokter Indra. Dia mu'alaf dari Cina. Dia sahabat dari abang ipar saya. Jadi abang ipar saya menceritakan tentang kisah mu'alaf yang sangat luar biasa. Ketika mu'alafnya bukan karena wanita, mu'alafnya memang karena keinginannya. Ternyata sholat subuhnya tak pernah absen. Luar biasa, sholat subuhnya sampai detik ini tak pernah absen, pasti berjemaah, kecuali karena sakit. Udah ganteng juga lagi. Ganteng lagi, Masya Allah. Ya Allah Akbar. Itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, memiliki makanan pokok pada hari itu, seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya. Allahu Akbar, itu sudah nikmat dunia. Pertama, kita punya tempat tinggal aman di situ.
Ya, saking amannya di Selat Panjang ini kunci Honda letak di luar, tak apa Pak. Kecuali di beberapa titik lokasi. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Allahu Akbar. Tetapi kalau di perumahan saya, alhamdulillah lah Pak. Ada juga yang hilang. Ada juga yang hilang. Sepatu running shoes Pak, pernah saya beli. Lupa saya letak di luar. Besok pagi hilang. Pernah saya beli juga sapu lidi yang pakai kayu tuh untuk nyapu-nyapu daun, hilang juga. La ilaha illallah. Ya, kita anggaplah mereka minjam, saking sukanya minjam tak balik lagi. Insya Allah dikembalikan nanti. Insya Allah kembalikan nanti. Ya, kalau nggak di dunia, nanti di akhirat dia cari saya nanti. Insya Allah. Allahu Akbar. Baik, jadi segala hal ini nikmat aman, tempat tidur yang nyaman, makanan ada. Malam udah makan Pak? Belum lagi? Belum lagi. Insya Allah nanti malam kita makan. Kita makan, Bapak makan. Kalau kita makan itu traktir bahasanya. Allahu Akbar. Kalau siang tadi ada yang makan asam pedas, ada yang makan ikan asin, ada yang makan ayam goreng dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu. Cukup makan kita pada hari ini, tidur kita nyenyak malam ini dan lain sebagainya, aman diri kita, itu sudah nikmat dunia terkumpul padanya. Tak perlu bercita-cita tinggi nak punya Lamborghini. Lamborghini di sini Pak, aduh. Jangan saja bahaya nanti. Kempang nggak bisa bawa. Allahu Akbar. Tapi salah nggak kita minta kaya Pak kepada Allah? Sebenarnya tidak. Cuma siapkan pertama tanggung jawabnya. Yang kedua, arahnya kemana kekayaan tersebut. Kalau kita minta kaya kepada Allah agar kita berharap pada Allah, menjadi orang yang dermawan, bisa kita mudah ketaatan beribadah, tafadhol, nggak ada masalah. Nabi pun orang kaya Pak. Apa bukti Nabi orang kaya? Melamar Khadijah, maharnya 100 ekor unta. Kita masih seperangkat alat sholat. 100 ekor unta tak sebanding lah dengan cincin emas 2 gram. Tak sebanding. 1 ekor unta harganya belasan sampai puluhan juta. Ini dikalikan 100 lagi. Dan nilai tukar uang dari masa Nabi sampai sekarang di Arab Saudi itu tak pernah berubah. Dinar dirhamnya segitu ukurannya semua. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi tidak salah untuk menjadi orang kaya, dengan catatan siap mempertanggungjawabkan dari mana hartanya ia dapat dan siap mempertanggungjawabkan kemana hartanya dia gunakan. Baik. Kemudian buah manis dari rasa syukur ini adalah merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah, sebagai juga mendatangkan ridha Allah. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan meridai kalian. Dan Allah juga mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran aliman. Allah tidak akan mengazab kalian selagi kalian bersyukur dan beriman, kata Allah. Sungguh Allah itu maha bersyukur lagi maha alim. An-Nisa 147. Dan juga semakin banyak bersyukur, Allah pasti lebih akan tambahkan lagi. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah syukurnya lagi. Nah, udah kita contohkan masalah istri Pak ya, nggak usah kita bahas. Bersyukur kita istri 1, tak juga bertambah-tambah sampai sekarang. Nah, itu lain kisah, itu lain tafsir itu. Itu ilmu cocoklogi namanya. Allah Akbar. Oleh karena itu semakin banyak bersyukur Allah akan tambah. Tetapi Allah menambah nikmatnya itu menurut kebijaksanaan Allah. Jangan sampai kita menganggap, contoh, alhamdulillah bersyukur dapat HP, berharap dalam hati nanti Allah kasih tablet. Berharap dalam hati Allah kasih nanti komputer, laptop dan lain sebagainya. Nah, itu kehendak Allah. Bisa jadi dengan bersyukurnya kita dapat HP, Allah tambahkan kesehatan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah tambahkan yang lainnya. Allah Akbar. Jadi Allah tambahkan di situ bukanlah pada satu objek saja, tidak satu objek saja. Kita bersyukur dengan kesehatan badan, bisa jadi Allah tambahkan, Allah rezekikan anak yang baru. Nah, bisa jadi juga. Kalau dapat anak baru itu bersyukur atau gimana? Bersyukur ya? Bersyukur insya Allah. Kata ketua orang tua kita, makin banyak anak makin banyak. Yakin dong? Kok nggak yakin? Ya insya Allah kalau pandai berikhtiarnya, Allah Akbar. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama,
mengakui dan menyadari bahwa Allah lah yang telah memberikannya nikmat, tak bisa tidak. Nah, ini sebagaimana yang kita katakan tadi di hadis pertama tentang kasus hujan yang terjadi di Madinah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun." Sebagian manusia ada yang bersyukur, sebagian ada yang kufur nikmat. Yang syukur adalah mereka berkatakan, inilah rahmat dari Allah. Karena itu Pak, Bu, hujan jangan pernah kita katakan menjadi azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai kita mengatakan kepada anak kita yang imunnya lagi sehat, lalu dia mandi hujan, jangan mandi hujan, nanti sakit. Seolah-olah penyebab sakit itu dari hujan terus. Padahal Allah di dalam Al-Quran mengatakan hujan itu rahmat dari Allah. Tetapi kenapa ada orang sakit? Bisa jadi karena imunnya memang telah lemah. Lalu dia berhujan-hujan, dingin-dingin. Semakin dingin, bakteri atau virus paling suka dalam kondisi demikian. Yang disalahkan bukan hujannya, tapi kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Sedangkan hujan itu rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan di kitab-kitab roqaik mereka menyebutkan sesekali mandi hujan itu disunnahkan. Jadi Pak, kalau nanti hujan lebat, sesekali mandi di tengah lapang Pak. Tapi lihat dulu petir dan petir. Kalau ada petir bahaya nanti mandi di tengah lapang. Allah, sesekali basah-basahan mandi hujan nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Tetapi kalau bawa istri mandi hujan, tengok-tengok dulu Pak. Ya karena kenapa? Kalau bawa istri di tengah-tengah orang ramai mandi hujan, patut cemburu kita, patut cemburu, lekuk tubuhnya kelihatan, kelihatan. Tapi kalau belakang rumah mandi hujan tidak ada masalah, insya Allah. Bawa anak juga, bawa anak sesekali. Walaupun sebagian lagi mengatakan maksud hadis Nabi di Madinah sedang naik unta, hujan turun, Nabi membuka pakaiannya, lalu dia bermandikan hujan, sembari berkata kepada para sahabatnya, ini rahmat dari Allah. Hadis ini bukan menunjukkan sunnahnya mandi hujan. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan sunnahnya mandi hujan. Hujan disepakati adalah rahmat dari Allah, bukan azab atau turunnya penyakit. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Jangan banyak ngeluh, ya, jangan banyak mengeluh. Apalagi sekarang luar biasa. Ada yang namanya orang mengeluh tapi perginya ke media sosial. Media sosial. Nah, ini dia. Misalnya kalau di Instagram ada namanya, ya rata-rata istilahnya Reels semuanya. Instagram, Facebook, Reels, kalau YouTube itu short. Kalau ingin membuat video, buatlah yang lebih bermanfaat. Tapi kalau banyak mengeluh, hati-hati. Itu termasuk ciri-ciri orang yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya kita sakit, yang diingat bukan sakit, tetapi yang diingat adalah alhamdulillah Allah berikan sakit yang tak parah sebagaimana orang lain di luar sana. Ada yang di luar sana masuk ICU tak sadarkan diri. Ada yang sampai cuci darah, ada yang sampai gini. Kita cuma demam biasa. Ya, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan sakit sebagai kafarah dosa dan sakitnya ini tidak berbahaya. Alhamdulillah, tapi ya Allah tolong sembuhkan. Tolong sembuhkan juga. Allahu Akbar. Baik, karena itu Allah Ta'ala berkata di surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah engkau peroleh, kabarkan. Banyak yang salah memahami ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah engkau peroleh, kabarkan kepada orang. Apa makna kabarkan ini? Apakah maknanya? Misalnya nanti saya baru beli motor, Pak. Motor saya itu motor PCX. Lalu saya kabarkan ke Bapak, Pak, saya punya motor PCX. Bukan itu maksudnya, tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah maknanya seperti tadi. Ketika Allah uji kita dengan musibah, yang dilihat itu bukan musibahnya, tetapi kebaikan di dalam musibah tersebut. Misalnya seseorang kecelakaan, terkena pelipisnya sampai bengkak dan lain sebagainya, tetap bersyukur, ya Allah, syukurlah ada yang narik hamba tadi, ya Allah. Kalau tidak bukan pelipis saja yang bengkak, ya Allah. Mungkin tangan ini sudah terpisah dari badannya, kaki ini sudah terpisah dari badannya. Alhamdulillah. Atau misalnya ketika kita sakit, terbaring di rumah sakit, lalu kita mengatakan banyak orang menjenguk, ya Allah, sakit ini ternyata alhamdulillah bisa hamba jalani karena Engkau telah mengutus orang-orang yang telah peduli dengan hamba, ya Allah. Dia datang ke rumah sakit dan sebagainya. Itu nikmat yang perlu dibaca-baca. Itu yang nikmat yang perlu diungkapkan. Bukan banyak keluh kesah. Tetapi semua itu bisa terangkum, Pak, Bu. Semua itu bisa Bapak Ibu rangkum hanya dengan satu kalimat zikir. Apa itu?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbih." Siapa yang di pagi hari membaca, "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika, faminka wahdaka la syarika laka, falakal hamdu wa lakas syukr." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan itu, dia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur. Dengan hanya satu ucapan kalimat saja, luar biasa. Hanya dengan satu ucapan saja. Dan siapa yang membacanya sore hari, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika, faminka wahdaka la syarika laka, falakal hamdu wa lakas syukr, maka dia telah memenuhi malamnya sepanjang malam sampai subuh dengan rasa syukur juga. Allahu Akbar. Dan juga bisa Bapak Ibu lakukan juga ikhtiar untuk menunaikan rasa syukur kita dengan melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi hakikat sholat sunnah duha itu bukan minta piti, Pak. Bukan minta piti, bukan. Terkadang kan mungkin kan, ya termasuk diri saya juga dulu pernah menganggap kalau pingin kaya banyak-banyak sholat duha. Ini sebenarnya keliru niatnya. Sholat sunnah duha itu bukan minta harta, tapi sesungguhnya minta syukur. Minta syukur. Karena itu kalau hakikatnya syukur, Allah tambah. Allah tambah. Bukan dengan Bapak, misalnya saya bilang kan, Bapak mau dapat mobil nggak? Nah, sini motor Bapak kasih ke saya dulu. Nah, nanti insya Allah dalam waktu dekat dapat mobil Bapak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, diselawatin aja tuh. Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi terkadang kita patut khawatir Bapak Ibu, termasuk nasihat dari saya. Ketika segala ibadah yang kita lakukan tujuannya hanya dunia saja. Ya, kita berselawat. Tujuannya dunia saja. Selawat itu baik. Selawat itu sangat baik. Tapi kalau tujuannya dunia saja, pingin punya rumah selawatin dulu, pingin punya mobil selawatin dulu. Walaupun secara kacamata orang awam nggak ada masalah. Tetapi kalau secara tasawuf di dalam hakikat hati itu masalah. Itu masalah. Ketika kita mau melakukan ibadah tujuannya dunia semua, selawatnya itu bahkan selawatnya tidak sampai kepada Nabi. Selawatnya tidak sampai kepada Nabi. Kalau mintanya dunia saja. Prioritaskan akhirat dulu. Prioritaskan akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Dunia pasti akan mengikuti. Misalnya ingin dilancarkan rezeki, katanya baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Niatkan bacanya itu dulu karena Allah dulu. Niatkan bacanya karena Allah dulu. Insya Allah rezeki itu akan jalan dengan sendirinya, insya Allah. Baik. Kemudian menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan, sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian selalu melihat kepada saudara yang di bawah darinya. Betul. Apapun problema masalah kita sekarang, ada di bawah kita yang lebih menderita lagi. Misalnya hari ini kita cuma makan telur ceplok saja, di bawah kita ada yang cuma makan dengan garam saja. Allahu Akbar. Yang hari ini sudah punya mobil, pingin punya mobil yang lebih besar dan lain sebagainya, syukuri dulu apa yang ada. Karena kenapa? Penyebab rata-rata maksiat itu semuanya karena kurang rasa syukur kepada Allah. Kenapa terjadinya perselingkuhan dan perzinahan? Kalau bukan karena kurang rasa syukurnya terhadap istri yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa terjadinya korupsi, perampokan? Kalau bukan karena kurangnya rasa syukur dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Contohnya perselingkuhan. Ya, contohnya perselingkuhan tadi yang kita sebutkan. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan? Karena kurang qanaah dengan istri yang ada. Dengan istri yang ada. Kalau mencari spek bidadari, takkan jumpa di dunia ini. Pasti ada kurangnya. Ya, terkadang kita sebagai seorang laki-laki ingin dapat istri yang solehah, ya, speknya bidadari, tapi lupa kita ngaca diri. Spek kita ini spek bidadara enggak? Allahu Akbar. Karena itu Nabi mengatakan, tidaklah seorang muslim mukmin membenci seorang mukminah, maka dia harus melihat kebaikan yang ada. Begitu juga seorang istri, ketika muncul kebencian kepada suami, jangan diperturutkan terus. Ingat kepada kebaikan suami. Makanya Pak, ini rahasia kita Pak ya. Ini rahasia kita Pak. Saya setiap ngisi majelis taklim, saya tanyakan kepada ibu-ibunya. Insya Allah, ya ini rahasia kita Pak, jangan sampai ibu dengar. Saya tanyakan kepada ibu-ibu, Bu, taat kepada suami itu wajib Bu ya. Bagaimana kalau misalnya bapak pulang ini nyuruh ibu bercadar sedikit Pak? Bagaimana tanggapan ibu? Mikir dia. Lalu ada ibu-ibu mengatakan, suami yang gimana dulu yang kami taati Pak? La ilaha illallah. Maka saya sampaikan Pak, Bu, yang penting kalau suami masih sholat, masih memberi nafkah yang baik, walaupun perangai dia macam hantu belau, tetap wajib taat. Tak tidak. Itu konsekuensi seorang istri. Tetap wajib taat. Tak ada istilah suami yang gimana dulu ditaati.
Nggak bisa. Selagi suami masih sholat, memberikan nafkah, tetap wajib ditaati sampai mati. Sampai mati. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti sedikit kita tambahkan di pekan depan. Kita lanjut kepada Mali Ar-Rahmanir Rahim, insya Allah Ta'ala. Dan Ar-Rahmanir Rahim ini kita akan berbincang tentang rahmat dan juga laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.